Perempuan muda berbondong-bondong mencari sugar daddy seperti Arif Dirgantara. Dikutip dari suara.com, serial web Kupu-Kupu Malam sukses mencuri perhatian. Laura, tokoh utamanya yang diperankan oleh Michelle, menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Laura sendiri merupakan perempuan yang mencari nafkah dengan cara melacur atau PSK, pekerja seks komersial. Ia memiliki pelanggan bernama Arif Dirgantara, lelaki paruh baya yang tak hanya tampan, tapi juga kaya raya, yang diperankan oleh Lukman Sardi. Kupu-Kupu Malam mungkin memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Kesannya tak semuanya positif. Bahkan, warganet menyebut jika serial ini justru memunculkan bibit-bibit perempuan muda yang ingin menjadi sugar baby sebagai jalan pintas untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini disampaikan oleh seorang warganet di Twitter, Bay Sineha. Film series ini tuh jadi memunculkan bibit-bibit pemikiran menjadi kupu-kupu malam. Seperti inilah contohnya, tulis warganet dengan akun Bay Sineha. Di sana terlihat unggahan TikTok seorang perempuan yang ingin mencari sugar daddy seperti Arif Dirgantara. Banyak warganet yang setuju bahwa kupu-kupu malam bisa memunculkan ide bagi banyak perempuan muda yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan dengan menjadi seperti Laura. Ya, fenomena sugar dating memang dirasa menarik bagi banyak perempuan muda, terutama mereka yang berjuang secara finansial. Ini adalah praktek kencan transaksional yang diberikan oleh orang lebih kaya yang disebut sugar daddy, dan perempuan yang lebih muda yang membutuhkan bantuan keuangan dalam hubungan yang saling menguntungkan, dan mereka adalah sugar baby. Kenyataannya adalah bahwa hubungan apapun yang didasarkan pada pertukaran uang atau penyediaan materi untuk hubungan seksual menciptakan ketidakseimbangan yang berbahaya, dan ini sama sekali bukan hubungan. Sugaring mirip seperti prostitusi, memangsa populasi yang rentan dan secara inherent mengembangkan sistem di mana tubuh dan martabat orang yang rentan dieksploitasi untuk memenuhi permintaan orang kaya dan berkuasa yang tak terpuaskan. Sugar dating tidak aman, dan ini bukan sistem yang memberdayakan secara intern bersifat eksploitatif. Selain itu, dilansir dari Psikologi Today, Jessica Stevens, terapis perkawinan dan keluarga yang berpengalaman dalam konseling perempuan, menyebut dalam blognya bahwa banyak perempuan muda masuk ke dalam hubungan ini karena alasan yang sama dengan pelacur memasuki profesi mereka, yakni uang. Dalam kasus ini, resikonya sangat mirip dengan prostitusi, dan dapat dikatakan bahwa baik pelacur maupun sugar baby tidak akan keluar dari pengalaman tanpa luka emosional. Gadis-gadis ini mengungkapkan emosi dan masalah yang sama dengan gadis-gadis yang diberi label yang dilakukan pelacur: malu, bersalah, merasa terbuka, rentan, kotor, cemas, dan tertekan, ucapnya. Stevens menganggap masalah dengan sugar dating adalah bahwa mereka tidak membiarkan perasaan berkembang secara alami, melainkan seputar janji uang. Ini dapat mempengaruhi moral dan pandangan diri, dan menyebabkan konsekuensi negatif lainnya. Meski kencan transaksional ini diagungkan, di banyak situs yang mempromosikan praktek tersebut dengan foto-foto perempuan muda yang cantik, seksi, dan menggoda, namun kenyataannya seringkali jauh berbeda
dan jauh lebih gelap. Dilansir dari Cambridge, terkadang di balik profil sugar daddy yang menggiurkan, ada seorang penipu atau seorang psikopat. Dilaporkan seorang sugar baby, Mackenzie Lutz, harus membayar harga tertinggi ketika dia dibunuh secara tragis di Salt Lake City. Diduga oleh seorang lelaki yang dia temui melalui aplikasi kencan. Ada pula seorang perempuan muda yang mengatakan bahwa dia diculik dan diperkosa oleh sugar daddy-nya, ditekan untuk menggunakan narkoba atau terlibat dalam situasi seksual di luar zona nyaman mereka. Di luar zona nyaman mereka adalah keluhan umum di kalangan perempuan muda yang terlibat dalam kencan yang menghasilkan uang. Pada Oktober 2018, New York Times memprofilkan seorang perempuan muda bernama Kendall Fowles yang telah ditipu oleh calon sugar daddy-nya. Lelaki ini memberitahunya bahwa dia adalah seorang bankir investasi. Dia meyakinkan untuk membayar kamar hotel untuk pertemuan mereka dan membujuknya untuk mengundang seorang teman untuk bertiga. Atas desakannya, mereka menata rambut mereka secara profesional. Dia jelas akan membayar mereka kembali dan mengenakan riasan tebal dan pakaian seksi. Ketika dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia setuju untuk mengganti uang Kendall untuk kamar, salon, dan membayar mereka berdua untuk berhubungan seks. Lelaki itu menunjukkan kepada mereka cara bagaimana melakukan pembayaran dari aplikasi PayPal dan menunjukkan penerimaan permintaan tersebut baru setelah lelaki itu pergi. Mereka menyadari permintaan pembayaran mereka telah diabaikan. Dengan cara yang rumit dan beresiko, mereka menemukan identitas lelaki itu. Ternyata dia bukan seorang bankir investasi, tetapi seorang mahasiswa di NYU. Saat artikel itu dimuat, lebih banyak perempuan yang maju untuk mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh pria yang sama. Situs sugar dating online menciptakan lingkungan yang sempurna untuk jenis penipuan ini. Banyak lelaki dengan motif tersembunyi menempelkan diri mereka sebagai seksi, menawan, dan murah hati ke pasar perempuan muda yang naif dan terkadang putus asa. Gadis-gadis ini tidak memiliki pengalaman hidup atau kedewasaan emosional untuk melihat tanda bahaya. Dan ketika laki-laki membayar perempuan untuk waktu dan tubuh mereka, mereka merasa berhak, seringkali disertai dengan kurangnya rasa hormat. Meski banyak sugar daddy seperti Arif Dikantara yang bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan dan murni hanya ingin ditemani oleh seorang perempuan muda yang cantik dan bersedia membayarnya, tapi ingatlah, presentasi serigala berburu domba tetap tinggi di dunia ini. Selalu jaga hati dan kuatkan iman. Salam dari kami, Fokus Artis, media informasi seputar selebriti tanah air.